Halo semua, tajuk LRS ataupun Living Room Session untuk kali ke-8 ini pada minggu ini ialah Chasing Fame ataupun Chasing Popularity. Di sini saya ingin memberikan sharing singkat kepada kawan-kawan di luar sana supaya mudah untuk kita mengerti atau mengetahui latar belakang lebih awal tentang tajuk ini, supaya pada sesi itu nanti kawan-kawan akan dapat bertanya soalan sehingga kita dapat mengerti topik ini dan dapat membincangkan topik ini dengan lebih dekat lagi. Mungkin ada yang tertanya-tanya, mengapa tajuk ini dipilih? Sedar atau tidak sedar, mengejar popularity seperti mengutamakan banyak likes, followers, komen, ataupun feedback maupun respon di media sosial contohnya, nampaknya semakin menjadi kecenderungan orang ramai ataupun orang muda pada waktu-waktu ini. Tidak ada salahnya dengan mencari likes atau adanya likes ataupun followers, komen, dan feedbacks. Semuanya itu oke, tetapi kalau hidup kita bergantung kepada semua itu, sehingga kita terobsesi, maknanya kita tidak akan gembira atau rasa bermakna kalau tidak ada itu semua. Ada something wrong dengan itu. Ada sesuatu yang tidak kena dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya, apalagi kalau kita disebut sebagai orang Kristen, sebagai orang muda dan Kristen, itu menyebabkan tujuan hidup kita boleh tersasar. Saya ingin memberikan satu contoh, seperti case ini. Seseorang itu mungkin boleh menjadi stres kalau ada sedikit likes, feedbacks, atau tidak mendapat komen yang diharapkan di media sosial. Ada juga yang begitu berlumba-lumba bersaing untuk menarik perhatian di media sosial maupun secara berkomuniti, secara fisikal, dengan post-post atau gelagat-gelagat masing-masing untuk menjadi number one. Memang media sosial ini maupun kehidupan community fisikal kita merupakan medium yang bebas untuk kita mengekspresikan diri kita. Tidak ada masalahnya dengan itu semua. Tetapi ketika perkara ini, yaitu mencari fame atau popularity, menjadi terlalu keterlaluan atau penuh dengan obsesi, mungkin hidup kita boleh terganggu ataupun arah tujuan hidup kita boleh tersasar. Sebagai orang percaya maupun anak Tuhan di dalam konteks orang percaya ataupun kehidupan community Kristen. Mungkin di sini apa yang perlu kita tanyakan adalah, adakah mengejar popularity itu kehendak Tuhan bagi diri saya atau tidak? Kalau tidak, apakah kehendak Tuhan bagi saya atau kita semua? Di sini saya ingin membawa ayat firman Tuhan kepada kita semua untuk rujukan supaya kita dapat mengerti adakah kehendak Tuhan itu berkaitan dengan popularity dalam kehidupan kita atau tidak. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 hingga 29. Firman Tuhan itu mengatakan, lalu orang banyak itu bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan yang diinginkan Allah. Percayalah kepada Dia yang sudah diutus Allah. Dan yang diutus Allah dalam konteks ini adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kawan-kawan, yang menjadi kehendak Allah bagi kita semua sebagai orang percaya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya ini merupakan kehendak Tuhan bagi semua orang, mempercayai Yesus Kristus dan bukannya mengejar popularity atau fame semata-mata. Jadi inilah pandangan firman Tuhan tentang apakah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Soalan seterusnya ialah, apakah yang salah kalau adanya popularity dalam kehidupan kita? Dalam hati saya mengatakan seperti ini, dan ini sesuai dengan apa yang saya percaya secara pribadi, yaitu popularity itu tidak salah, tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Dan saya ingin memberikan satu contoh pandangan sesuai Alkitab mengenai hal ini, dengan mengambil contoh pandangan Paulus sendiri di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan seperti ini. Aku sudah disalibkan dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah
yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Ini adalah pandangan Paulus tentang apakah arti hidupnya sendiri. Dia mengatakan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan pandangan seperti ini begitu membaharui kita, membaharui pikiran kita tentang apa yang kita perlu kejar dalam kehidupan. Bukan semata-mata popularity, bukan semata-mata fame, apakah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Jadi jika popularity itu tidak salah, bagaimanakah kita menghadapinya atau memahaminya dalam kehidupan kita? Semua dalam kehidupan kita ini bermula atau mengalir keluar daripada iman atau apa yang kita percaya terlebih dahulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, dan apapun yang kita lakukan bersama dengan orang-orang sekeliling kita, itu semuanya bermula daripada apa yang kita percaya. Dan itu sering kali berkaitan dengan apa yang Yesus telah lakukan kepada kita, apa yang Yesus lakukan untuk kita, dan apakah yang Yesus bakal lakukan melalui hidup kita kepada orang lain. Kalau kita memahami ini, kita akan mengerti tujuan hidup kita dan tidak distracted by popularity semata-mata dalam kehidupan kita. Sekarang saya ingin memberikan satu contoh di dalam Alkitab tentang how to handle popularity. Sebagai contoh, Paulus dan Yesus Kristus merupakan orang yang populer pada zaman mereka masing-masing. Kalau zaman Yesus Kristus itu berbondong-bondong orang mengikutinya karena Yesus Kristus melakukan banyak mukjizat. Dan mengenai Paulus pula, karena pelayanannya banyak orang mengenalinya. Dan saya ingin mengambil contoh Paulus dalam konteks ini di dalam ayat Filipi pasal 1 ayat 12 hingga 18. Bagaimana Paulus menangani atau hidup di tengah-tengah popularitinya. Filipi pasal 1 bermula daripada ayat 12. Saya bacakan untuk kawan-kawan semua. Saudara-saudaraku, aku ingin kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi padaku justru telah membawa kemajuan bagi Injil. Sehingga seluruh pengawal istana dan semua orang lain tahu bahwa aku dipenjara bagi Kristus. Dalam ayat 13 tadi, sehingga seluruh pengawal istana dan semua orang lain tahu bahwa aku dipenjara bagi Kristus. Paulus sudah begitu populer, tetapi keadaannya bukan kesenangan, dia berada di dalam penjara. Tetapi dengan pemenjaraannya itu justru telah membawa kemajuan bagi Injil, berpusatkan kepada Injil dan tidak berpusatkan kepada diri Paulus sendiri. Karena Paulus sudah mengatakan bahwa hidupnya bagi Kristus, bukan lagi dia yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamnya. Dan hidupnya itu betul-betul berpusatkan kepada Yesus Kristus, mengutamakan Yesus Kristus dan bukan dirinya sendiri. Walaupun dia dikenali, tetapi pengenalan orang lain terhadap dirinya itu karena perjuangannya akan Injil, terhadap Yesus Kristus dan bukan mengangkat dirinya sendiri. Selain itu, dalam ayat 14, sebahagian besar saudara seiman yang semakin yakin pada Tuhan, karena pemenjaraanku ini menjadi lebih berani memberitakan firman Allah tanpa rasa takut. Popularity Paulus telah memberikan nilai dan memberikan impak positif kepada orang lain, bukan dirinya sendiri saja. Dirinya sendiri bahkan dipenjara, tetapi kesan positifnya adalah orang lain mendapat manfaat. Saudara seiman semakin yakin pada Tuhan, pertama, oleh karena pemenjaraan Paulus sendiri, dan yang kedua, mereka orang-orang yang mengenalinya menjadi lebih berani memberitakan firman Allah tanpa rasa takut. Dan itulah popularity yang sehat. Ayat 15, memang ada orang-orang yang memberitakan Kristus karena iri dan persaingan. Tetapi ada juga yang karena maksud baik. Di sini kita melihat motif. Dan mungkin kita boleh bertanyakan motif. Mengapa kita mau mencari atau mengejar fame atau popularity dalam kehidupan kita? Dalam ayat 15, motifnya ada yang bermaksud baik, tetapi ada juga yang memberitakan Kristus semata-mata karena iri hati dan bersaing, ingin menjadi yang lebih baik. Ayat 16, mereka yang bermaksud baik melakukannya karena kasih.
Bermaksud baik di sini melakukannya karena kasih. Motifnya adalah kasih, sebab mereka tahu bahwa Paulus ini ditempatkan di sini bagi pembelaan Injil atau pertanggungjawaban terhadap Injil. Dan ayat 17, sedangkan yang bermaksud tidak baik, maksudnya motif yang kurang baik, mereka melakukannya, memberitakan Kristus itu, mereka melakukannya karena ambisi egois ataupun niat yang ego. Tidak tulus dan berpikir mereka dapat menambah kesulitan untukku. Ku di sana merujuk kepada Paulus selama aku di penjara, selama Paulus di penjara. Ayat terakhir 18, lalu apa hasilnya? Inilah respon Paulus terhadap orang-orang yang iri hati kepadanya, yang ingin menambah kesulitannya di penjara. Yang penting adalah dengan cara apapun, kata Paulus, baik dengan maksud pura-pura maupun maksud benar, Kristus diberitakan. Dan niat atau motif Paulus seperti ini begitu mulia. Karena walaupun dia mungkin dianiaya ataupun dipermainkan oleh orang-orang yang iri hati kepadanya, tetapi dia pentingkan ini bukan dirinya, tetapi mau asalkan Kristus diberitakan. Dan untuk itu Paulus bersukacita. Dia mengatakan, aku bersukacita, ya, dan aku akan terus bersukacita. Populariti akan datang dan pergi dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang kekal selama kita di bumi ini. Mendambakan populariti yang melampau akan membuatkan kita manusia menjadi orang yang berpusatkan kepada kesenangan hidup semata-mata. Dan seringkali tidak ada pertanggungjawaban. Paulus dikenali tetapi dia bertanggung jawab. Penuh dengan masalah, penuh dengan kesusahan, tetapi itu karena Injil Kristus, bukan karena mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi populer. Lari dari masalah dan kesusahan hidup itu bukan sikap Paulus, tetapi orang yang mengutamakan populariti, kesenangan hidup, cenderung lari dari masalah dan kesusahan, tidak mau menghadapinya, dan lebih rela orang lain yang menanggungnya. Walaupun hal tersebut sebenarnya tanggung jawab mereka sendiri. Dan manfaat jelas berpusatkan kepada kepentingan diri bagi yang mengutamakan atau mengejar populariti semata-mata, bukan orang lain yang menerima impak positifnya. Perjuangan dan pendirian berpusatkan kepada diri dan bukan berpusatkan kepada Kristus sekiranya kita mengejar populariti dan fame. Motifnya lebih kepada diri, mungkin juga suka orang lain jatuh, dan bukan bermotifkan kasih atau Kristus. Jadi kawan-kawan, sebagai penutup kepada kita semua, marilah kita mencontohi respon terbaik daripada Paulus, yaitu dalam Filipi pasal 1 ayat 18, yang mengatakan seperti ini. Lalu apa hasilnya? Yang penting adalah dengan cara apapun, sama ada susah, senang, populer atau tidak populer, dengan maksud pura-pura maupun maksud benar, Kristus diberitakan. Itulah tujuan utama kita. Popularity, fame hanya sebagai bonus, tapi bukan tujuan hidup kita yang utama dan bukanlah yang kita kejar. Tetapi Kristuslah yang kita kejar untuk kita beritakan dalam kehidupan kita dan terus bersukacita. Bukan diri sendiri yang diperjuangkan, tetapi Kristus yang kita perjuangkan. Dan itulah yang akan menjadi tujuan hidup kita. Kalau ada popularity, biarlah itu memberitakan Injil dan menyebarkan Injil semakin luas. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa LRS pada minggu ini 5 hari bulan dengan tajuk Chasing Fame ataupun Popularity 1:30 petang secara live di YouTube.